Oke, ceritanya ini ada aktor pegawai ya. Pegawai itu ibaratnya orang yang terlibat di institusi tersebut. Kita ada istilah HRD dan admin, betul. Kalau admin itu punya hak untuk menentukan mana itu HRD, mana itu bukan, gitu ya, atau monitoring. Ya, kalau HRD nanti dia hanya bisa ngedit diri dia sendiri, nggak bisa nambah HRD, nggak bisa nambah admin. Ya, jadi urusannya dengan nggak tahu calon karyawan nanti yang input admin atau HRD? Admin. Admin. Jadi HRD hanya melihat saja nanti ya. Betul, ngeliat ini doang kan nanti kan ya. Nah, itu bisa diatur. Salah. Oke. Ada fitur pegawai, artinya di sini ada aktor HRD dan aktor admin ya. Admin ini super admin maksudnya, penguasa web. Oke, lanjut. Ceritanya di sini seorang admin ya, karena super admin ya, dia punya hak untuk menginput data calon karyawan, mendata, bla 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 bla, pendidikan dan sebagainya. Sehingga masuklah kategorinya di sini. Ini daftar-daftar pegawai yang diinput. Jadi cara kerjanya itu adalah, misalkan nih, calon karyawan itu di periode penilaian ini nggak diterima. Selama dia masih aktif di sini, di penilaian berikutnya dia masih bisa diikut sertakan. Bayang, Mbak. Jadi nggak langsung hilang. Masih ada. Misalkan gini, bukan backupan, maksudnya gini. Yang daftar calon karyawan yang daftar bulan Januari, misalnya ada 10 orang. Ya, A, B, C sampai H misalkan. Terus yang daftar bulan Februari, ya ada 3 orang misalkan ya, X, Y, Z misalkan ya. Misalkan di gelombang pertama dia nggak diterima nih misalkan ya. Dia bisa kita libatkan juga di penerimaan di gelombang berikutnya. Selama statusnya masih aktif. Nanti kita tinggal buat aja status tidak aktif. Maka dia tidak muncul di proses penilaian. Misalkan contoh ya, satu kita bikin tidak aktif. Ya, sini. Oke, terus kita masuk ke penerimaan. Penerimaan ini adalah untuk seleksinya, proses seleksi. Misalkan saya mau menguji penerimaan karyawan periode 2019 untuk cabang Kebayoran, misalkan ya Mbak ya. Misalkan ya. Kuotanya berapa nih? Saya yang diterima hanya 3 orang. Betul. Bobotnya bagaimana? Bobotnya total harus 100. Lebih dari 100, kurang dari 100 dia akan keluar pesan. Kenapa? Karena kita bingung kalau 20 ini terhadap paling tinggi siapa, nanti nggak taunya ada yang paling tinggi 1000% lagi atau 800%, jomplang, betul. Maka totalnya harus 100. Hitung bobotnya. Ada 5 nih ya, 20, 20, 20. Sebenarnya tergantung kebutuhan. Misalkan tes potensi akademiknya, oh yang ini kecil nih, 15% aja lah. Ya, psikotesnya agak penting nih, 25%. Ya, misalkan ini kita bikin kecil, misalkan ini. Dia nanti nolak harusnya. HRD yang bikin siapa gitu misalkan ya. Saat ini total 8% kurang. Ya. Oh, minimal dia 95, maksimal 100. Oke. Dia harus setelah 100. Oke, contoh kuota 3 misalkan samain ya, atau boleh ini saya bikin 10, yang ini 30. HRD-nya siapa? Nanti kalau yang login HRD otomatis ngunci ini. Ya, otomatis HRD langsung ngunci. Dia tidak bisa milih-milih lagi. Betul. Ini HRD-nya kebetulan ada 2 orang nih. Ya, contohnya. Ini keterangan di sini maksudnya apa? Ya mungkin catatan dalam rangka mencari SDM untuk cabang baru, misalkan gitu. Ya, istilahnya. Oke, untuk cabang Kebayoran dapat. Nah, ini listnya di sini. Ini fitur cetak ya, udah saya cek juga, ini udah jalan fitur cetaknya. Kalau kita klik yang lagi proses, kalau kita klik ini Excel, langsung nyetak ke Excel ya. Tuh ya, dia langsung ke Excel. Kemudian untuk ini apa maksudnya istilah selesai dan proses. Proses ini mungkin belum final. Udah diuji, udah dapat seleksi, dapat kriteria, dapat rankingannya. Tapi kan belum tentu itu diterima sama bos. Berarti masih proses asumsinya. Misalkan udah di ACC ya dianggap selesai. Itu yang dipakai. Bayang ya. Oke ya. Oke, itu tambahan. Pasti ada pengembangan ke sana kan. Nah, kalau ini normal ya untuk ngedit, ini untuk ngapus ya.
Ini untuk nambah. Di dalam penerimaan ini, siapa saja yang dilibatkan, yang mau dibandingkan. Betul. Dari seluruh data karyawan yang, calon karyawan yang aktif. Ya, ada 8 orang tadi, 1 tidak aktif, nggak muncul. Misalkan dia ditolak nih, di periode ini. Periode yang akan datang, kita buat lagi penerimaan. Dia tetap muncul, sama dia masih aktif. Bayang. Oke, Mbak ya, sip. Ini tadi yang kita isi tadi ya, penerimaan karyawan, kebayoran, ini bobot-bobotnya yang tadi ya. Oke, kuotanya 3 orang. Kita isi. Dari penilaian, si Yoon Eun Hye ini, wah ini orang Korea nih Mbak nih. Itu siapa ini? Penilaiannya bagaimana? Terserah nih, saya masih bingung. Mbaknya mau model pemilihan subjektif seperti ini atau mau pakai angka? Ya, ini kan belum dipertimbangkan kemarin. Ya, angka 0 sampai 100 sesuai dengan nilai dia. Ini hati sendiri. Oh ya. Oke ya, nanti bisa dipikirkan ini ya. Karena ini juga nanti dikonversi ke angka juga. Kalau dia baik nilainya sampai dengan 80, sangat baik 100, gitu juga sama aja. Cuman kan ini udah terkelompokkan. Kalau angka kan lebih dinamis angkanya. Antara 0 sampai 100 kan bisa 90, 92, 95. Betul? Betul. Baik Mbak ya. Misalkan nih. Tapi jangan lupa, ini pun harus diceklis. Kalau nggak diceklis ya dia nggak bakal pilih. Ya. Kemarin yang pakai Android rencana aktor siapa Mbak? HRD ya? HRD-nya aja ya? Betul. Nanti HRD juga bentuknya kayak gini kurang lebih. Nih ya, kita checklist ya. Ini masih versi tampilan web. Misalkan kayak gini Mbak ya, kita pilih kayak gini ya. Nanti siapa sih yang terbaik? Ini catatannya terserah nih. Oh, ini kenapa nilai baik semua? Oh, ini nyontek nih misalkan gitu ya. Ketahuan misalkan ya. Ini kurang, oh lagi sakit. Ya. Ini lagi apa nih? Lagi panas misalkan ya. Ini apa nih? Oh, ini lagi diputusin misalkan ya. Dan sebagainya, betul oke? Lalu kita ini belum ada yang dipilih ya. Kita pilih. Maka apa yang kita pilih tadi ya tetap ngunci ya, sekaligus masuk ke arsip. Oh, ini nggak jadi nih orangnya, habis diputusin nih, coret aja. Misalnya, ya daripada nanti dia ngamuk, hilang dia kan, hilang kan, historinya juga hilang. Kalau kita keluar, misalkan ke penerimaan lagi, melihat historinya lagi, tadi di sini yang terakhir kan. Oh, ini kan yang lama nih, yang lama bisa juga dilihat masih yang lama. 8 orang. Jadi tadi yang baru juga bisa dilihat. Dia udah milah dia. Dan milah kan sendiri. Oke, 7 orang lagi ya. Ya syaratnya tadi ya, kita pilih-pilih. Lalu ini sama nih kita bisa cetak normal. Ya, cetak one to many. Apa tuh one to many? Satu penerimaan banyak yang dibandingkan. Betul. Terus nanti di sini muncul apa? Data-data orang tadi baru masuk ke melihat perbandingannya. Mereka kan banyak bilang nggak pakai algoritma ya. Kalau nggak pakai algoritma, kalau multi kriteria agak sulit. Dengan algoritma bisa melakukan langkah perankingan. Oke, caranya gimana ngitungnya? Ini tadi ya, orang yang tadi kan baik. Dari sini pun kita bisa delete nih, misalkan nggak jadi. Oke. Nah, dari sini kita bisa cek normalisasi, mengubah dari bahasa ordinal ke bahasa nominal. Ya. Misalkan cukup jadinya 0,6, sangat baik 1. Betul, wah ini M Yona menang ini 100% nih kayaknya. Bobotnya sangat bagus semua misalkan ya. Teori tadi kan kalau sangat baik nilainya 1, betul. Konversinya ya, tinggal konversi. Oh ini saya 0 sampai 1. Ada juga maunya 0 sampai 100 bisa juga. Betul. Atau maunya juga tadi kalau di input manual ya ini sesuai yang dia tulis berapa. Betul Mbak? Oke. Ini nilai-nilai tadi ya. Oke. Ini adalah nilai-nilai maksimum mencari ngoleksi dari sini semua mana yang paling maksimum. Maksimum dari ini semua berapa? Maksimum dari deret ini berapa ya, sama nih. Hasilnya di sini nih. Ini langkah-langkahnya nih, rumus-rumusnya ya. Kalau maksimum dari ini ya 1 paling tinggi ini. Ini maksimumnya 1, maksimum 1. Betul. Paling rendah siapa di deret ini 0,6. Betul. Dan seterusnya. Rumus cost dan benefit berbeda. Ya, kalau ini kan benefit semua nih kita. Ya, benefit itu dia dibagi maksimum. Kalau rumus mencari maksimum.
Dia dibagi maksimum, betul. Tapi kalau rumus untuk cost, rumus cost minimum dibagi dia supaya nggak lebih dari 1. Ya, kalau kebalik nanti jadi lebih dari 1, lebih dari 100% nilainya, betul. Kan dibagi maksimum semua ya, bagi 1, langsung dapat hasilnya kan, setelah dia dibagi maksimum kan. Kebetulan ini maksimumnya 1 kebetulannya, jadi ya sama nilainya. Baru dikali dengan bobot. Tadi bobot kategori ini berapa? 30%. Ya, 30 dikali 0,8 berapa? Betul. Terus baru jumlah. Ini kan bobotnya dijumlah nih sesuai rumus SAW. Bobot ya dikali jumlah bobotnya kali 30%. Ini rumusnya, formulasinya. Dapatnya sekian. Belum selesai. Karena ini masih tidak terurut. Ya, masih acak sesuai abjad, ini masih sesuai urutan pendaftaran. Kita sorting pakai bubble sort. Ya, supaya urut ranking 1 2 3 4 5 6-nya. Nomor 1 siapa nih? Nona nih. Karena sangat baik semua tadi kan. Tadi kuotanya 3 orang. Maka 3 terima ini. Betul. Karena ini prosesnya masih proses sebelum final, maka ya di penilaian berikutnya dia masih ada. Dia masih aktif. Betul. Jadi kalau sama HRD dibikin final, dia langsung hilang. Jadi tidak aktif. Cuma 3 aja. 3 itu tadi berdasarkan inputan ini tadi kan, kuotanya berapa? Betul. Waktu di penerimaan tadi kan ditanya kuotanya berapa gitu. Betul Mbak? Ya kan? Nah, waktu kita ngedit tadi, ini kan contoh list yang tadi ya, oke. Kebayang ya? Nah, dari sini dia otomatis data masuk ke arsip, history. Pengujiannya sudah ada berapa nih? Pengujian di cabang Kebayoran. Ini hasilnya. Ya. Wah, ini saudara saya kalah nih nomor 2. Nomor 1 saya buang aja lah. Jangan bisa, ya. Namanya juga HRD kan. Boleh nggak kayak gitu? Tergantung dia punya koneksinya, Pak. Tinggal 2 yang lulus. Ya. Tapi ya tetap secara perhitungan nggak bisa diedit. Serah kalau dosen mau bilang, oh ini bisa diedit nggak? Jadi lulus misalkan, nilainya bisa diubah. Ini kan fiturnya masih objektif. Penilaian apa adanya. Betul? Itu gambaran untuk prosesnya. Ini cetak semua juga dites juga jalan. Ya, cetak itu one to many. Penerimaan ini, pembobotannya ini, orangnya nilainya seperti ini, betul? Hasilnya seperti ini. Namanya semua Korea ya? Ya, habis sembari nonton film Korea, Mbak, biar nggak ngantuk nih. Cuman saya doang, kirain saya ya, suka bawahnya demun. Kalau ini, kan tadi melihatnya dari penerimaan ya? Iya. Betul. Kalau ini langsung lihat yang terakhir. Langsung melihat yang terakhir kalau ini. Penerimaan yang terakhir. Bayang? Nah, seperti itu. Langsung lihat hasilnya. Ya, proses itu. Ini lama di sini juga kemarin, cuman ya sembari saya sambil-sambil juga, karena yang lain pada teriak-teriak juga di WA ya. Wow. Tapi udah selesai. Oke? Bingung juga saya. Tinggal Android. Dosen saya dekat sama PA saya. Artinya gini ya, sekarang tahapnya lagi proses masuk ke Android. Ya insya Allah hari Senin lah ya. Minggu besok kan saya free. Insya Allah saya bisa kerjakan. Ini lagi dirapikan sama sedang. Udah keluar juga sih, Juli udah harus keluar. Juli masih lama. Ini kan 2 hari lagi. Ya ini aplikasi sudah kelihatan. Oke? Karena saya pengennya itu... Oh belum start ya? Ya belum lah, baru selesai. Makanya ini saya stop dulu ya.